Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun India Rizky Arasi dengan NIM P2724-2022-005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa alkaloid dengan membandingkan pada sebuah jurnal. Sebelum masuk kepada jurnal, saya akan menjelaskan dulu apa itu senyawa alkaloid. Senyawa alkaloid merupakan salah satu jenis senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam jaringan tumbuhan dan hewan yang bersifat alkali yang mengandung atom nitrogen dengan struktur lingkar yang heterosiklik atau aromatis. Di sini saya menggunakan sebuah jurnal yaitu penentuan kadar alkaloid total ekstrak akar kuning Vibreura Queruleusa Myers berdasarkan perbedaan konsentrasi etanol dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Jurnal ini ditulis oleh Septia Wahyuni dan Maurice Pandapotan Marpaung dari Universitas Kadir Bangsa Palembang pada tahun 2020. Ini adalah gambar dari akar kuning. Eh, Akar kuning ini merupakan salah satu tumbuhan liar yang terdapat di daerah hutan atau biasanya juga ada di pinggiran sungai yang batangnya itu merambat, biasanya mencapai 20 meter pada tumbuhan lain. Akar kuning ini memiliki batang yang juga berwarna kuning dengan daun yang lebar, lonjong, mengkilap, dan juga lebat. Tumbuhan ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Akar kuning ini memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya untuk mengobati berbagai penyakit, khususnya gangguan pada hati, seperti hepatitis, sirosis, hepatitis, hepatomegali, dan penyakit kuning. Selanjutnya dapat juga menetralkan racun dari ular berbisa, mengobati penyakit kencing manis, dapat menghambat pertumbuhan dan mematikan sel kanker, meningkatkan pertumbuhan sel hati sebagai antiinflamasi dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini. Ada beberapa. Yang pertama yaitu ekstraksi akar kuning, yaitu 50 gram Simplicea diekstrak dengan menggunakan metode maserasi menggunakan pelarut etanol. Pelarut etanol ini menggunakan 3 macam, yaitu 50%, 70%, dan 96%. Dilakukan selama 3 hari dengan 2 kali pengulangan, kemudian disaring dan diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat dan dihitung rendemen masing-masing konsentrasi ekstrak etanol. Yang kedua itu ada identifikasi alkaloid. Identifikasi alkaloid ini dilakukan dengan menimbang sebanyak 0,5 gram serbuk Simplicea, serbuk akar kuning, kemudian ditambahkan 1 mililiter HCl 2N dan 9 mililiter air suling. Lalu dipanaskan di atas penanas air selama 2 menit, didinginkan dan disaring. Filtrat ini diambil 3 tetes, lalu ditambahkan 2 tetes bereaksi Mayer, akan menghasilkan endapan putih atau kuning, kemudian ditetesi 2 tetes bereaksi Wagner menghasilkan endapan coklat hitam,
lalu ditambahkan 2 tetes reaksi Dragon Draft, menghasilkan endapan merah bata. Alkaloid ini dianggap positif apabila terbentuk endapan paling sedikit 2 atau 3 dari percobaan tersebut. Kemudian ada pembuatan larutan baku kafein dilakukan dengan menimbang 250 mg kafein, kemudian dilarutkan dengan aquadis panas dan dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mili sehingga diperoleh nantinya konsentrasi 1000 ppm. Kemudian dari hasil konsentrasi tersebut dipipet sebanyak 2,5 ml dan ditambahkan aquades ke dalam labu ukur 25 ml sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm. Yang keempat ada penentuan panjang gelombang maksimum. Penentuan panjang gelombang maksimum ini dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang dengan kisaran 200 sampai 400 nanometer. Panjang gelombang maksimumnya yaitu 273 nanometer digunakan untuk mengukur serapan dari sampel ekstrak etanol dari akar kuning. Selanjutnya yang kelima ada pembuatan kurva standar kafein. Yang keenam ada pembuatan larutan induk, ekstrak akar kuning 100 ppm. Cara membuatnya yaitu dengan menimbang 10 mg ekstrak akar kuning, kemudian dilarutkan pada 10 ml masing-masing konsentrasi etanol. Konsentrasi etanolnya tadi ada 3 ya, yaitu 50, 70, dan 96. Kemudian dikocok hingga homogen sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm. Lalu dipipet sebanyak 1 ml dan ditambahkan masing-masing etanol sampai dengan 10 ml. Kemudian dikocok sampai homogen dan dihasilkan larutan induk ekstrak akar kuning 100 ppm. Untuk metode yang ketujuh yaitu ada pembuatan larutan ekstrak akar kuning. Pembuatannya itu dilakukan dengan memipet larutan induk 100 ppm tadi dengan masing-masing 0,1 ml, 0,3 ml, 0,6 ml, 0,9 ml, 1,2 ml, dan 1,5 ml. Jadi ada 6 ukuran ya, yaitu ada 6, kemudian setelah dipipet, masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur ukuran 10 ml. Kemudian ditambahkan etanol konsentrasi masing-masing hingga tanda batas. Selanjutnya, untuk metode penelitian penentuan kadar alkaloid total ekstrak akar kuning. Penentuan kadar ini dilakukan dengan mengambil 2 ml ekstrak akar kuning pada masing-masing konsentrasi ekstrak, kemudian ditambahkan dapar fosfat dan larutan BCG. Kemudian diekstraksi dengan kloroform sebanyak 3 kali menggunakan vortex, diambil fase kloroform dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml. Lalu tambahkan kloroform sampai batas volume. Kemudian diukur absorbansi pada panjang gelombang 273 nanometer. Yang
Metode ke-10 yaitu ada analisa data. Penentuan kadar alkaloid total dilakukan dengan mencari nilai regresi dan perhitungan koefisien variasi regresi linear. Setelah itu dilakukan perhitungan kadar alkaloid total dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu Y sama dengan BX plus A. Dari rumus tersebut maka akan diperoleh kadar alkaloid total dan nilai standar deviasi atau ST. Berikutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama ada metode ekstraksi. Di sini menggunakan metode maserasi. Semakin besar nilai suatu rendemen, maka semakin banyak senyawa aktif yang tersari dalam suatu bahan. Dapat diamati pada tabel hasil rendemen ekstrak etanol akar kuning pada bagian bobot ekstrak dan hasil rendemen. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak bobot ekstrak akar kuning yang digunakan, maka semakin tinggi pula hasil rendemen yang dihasilkan. Selanjutnya pada uji kualitatif, eh, di sini menggunakan 3 reaksi, yaitu Wegner, Mayer, dan Dragendorf. Dapat diamati pada tabel hasil uji kualitatif alkaloid ekstrak akar kuning. Pada reaksi Wegner didapatkan hasil uji positif, yaitu menghasilkan endapan coklat. Pada reaksi Mayer didapatkan hasil uji positif, yaitu endapan warna kuning. Dan pada reaksi Dragendorf didapatkan hasil uji positif juga dengan hasil endapan jingga kecoklatan. Pada hasil uji kualitatif alkaloid ini kan menggunakan 3 reaksi dan ketiga-tiganya positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstrak akar kuning ini positif mengandung alkaloid. Yang berikutnya ada uji kuantitatif. Dilakukan pengukuran kadar alkaloid menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Absorbansi dianalisis untuk memperoleh suatu kurva baku. Nah, kurva baku ini memberikan gambaran nilai koefisien korelasi dan persamaan regresi linear. Persamaan tersebut dapat digunakan untuk menentukan kandungan senyawa dari suatu sampel, yaitu sampelnya ekstrak akar kuning. Dapat diamati pada tabel absorbansi standar kafein. Semakin besar nilai konsentrasi, maka semakin besar pula nilai absorbansinya. Selanjutnya ini adalah hasil perhitungan kadar alkaloid total ekstrak etanol dari 3 macam konsentrasi etanol. Yang pertama ada etanol 50%, yang kedua ada etanol 70%, yang ketiga ada etanol 96%. Ketiga konsentrasi ini menggunakan 1000 ppm dengan kadar alkaloid total tertinggi, yaitu pada ekstrak etanol 96%. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan alkaloid pada ekstrak akar kuning paling baik tersari dengan menggunakan etanol 96%. Pada etanol 96% ini memiliki komposisi campuran etanol yang lebih banyak dari air, yaitu dengan perbandingan 24:1.
Dengan adanya kandungan alkaloid dalam ekstrak akar kuning ini, maka akar kuning memiliki potensi sebagai obat alam tradisional. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pada jurnal ini, yaitu ekstrak akar kuning mengandung senyawa metabolit sekunder alkaloid dengan kadar dalam pelarut etanol 50% sebesar 0,6939 kurang lebih 0,2439%, dalam pelarut etanol 70% sebesar 0,6607 kurang lebih 0,2117%, dan dalam pelarut etanol 96% sebesar 0,7826 0,3004%. Kandungan alkaloid total tertinggi yaitu dalam ekstrak terdapat pada pelarut etanol 96%. Baik, terima kasih telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.